Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua karunia-Nya ya, karunia dari Allah dalam bentuk apapun. Semoga kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit, semoga diberikan kesabaran, dihapuskan segala dosanya dan diangkat penyakitnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqomah di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kedua ini kita absen dulu. Aisyah Alberza hadir. Aisyah hadir Ustazah. ya. Anissa Azka binti Soleha Karina Hadir Ustazah. Ilsi Dina Efni Faiz Fitrianti Hadani Khaironisa Lutfi Muhammad Nawab Nanda Indi Indi Kusumaningrum Nur Anissa Nur Farida Nurul Haslinda Nurul Iza Rosa Putri Raflina Jadi Sakina Siti Nurzana Siti Rohmah Suci Salsabil TV ini siapa ya? Siti Nurjana, Siti Rohmah, Suci, Buku, Ubaidillah. Hadir Ustazah. Yop. Hadir Ustazah. Ubaidillah hadir Ustazah. Ya. Ya, Roflina, Raisa udah ya? Hadir Ustazah. Ya. Langsung saja dibuka slide-nya untuk ketua kelasnya. Soalnya pembahasan juga udah agak banyak ya. Langsung pelan-pelan. Rama udah dipanggil, Rama Hidayat. Ada yang belum hadir ya? Pak Agi Sugiana dan lainnya belum ada ya? Silakan Aberza dibuka slide-nya atau yang lain yang lagi pegang HP atau pegang HP plus laptop. Pak Istolip, Siti Fauziati, Efni, naam. Putri, naam. Next, slide berikutnya. Di sini ada macam-macam statistik ya. Ada deskriptif, ada inferensial. Nah, di sini ada inferensialnya terbagi menjadi dua, ada parametris dan non parametris. Next. Slide berikutnya.
slide-nya. Di sini ada data nominal. Data yang berfungsi hanya sebagai pengganti nama atau sebutan gejala. Ada angka klasifikasi, ada contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, asal daerah. Teknik statistik yang digunakan antara lain ada uji si kuadrat, ada NEMAR, ada uji peluang Fisher. Data slide berikutnya. Slide berikutnya. Ada data interval. Data interval dulu, data interval. Ya, data yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal, namun jarak antara tiap bilangan tertentu itu sama ya. Angka aktual data dapat dijumlahkan, dibagi, dikalikan. Contohnya nilai skor IQ, temperatur. Teknik statistik yang dapat digunakan antara lain ada uji T, ANOVA, person, produk, momen. Next. Slide berikutnya. Data rasio, data yang mempunyai ciri-ciri skala interval, namun mempunyai bilangan nol yang sebenarnya. Contohnya berat, volume, jumlah orang. Di sini sama juga ya teknik statistiknya. Slide berikutnya. Ini ilustrasi data ya. Jadi ada nomor, nama, kelas, nilai, ada juara keberapa, lihat dari jumlah nilainya, kemudian hadiahnya. Misalnya ini dalam suatu perlombaan. Next. Data slide berikutnya ya. Di sini ada termasuk data apa aja nih? Ada jenis kulit, agama, gaji pegawai, golongan pangkat, skor ujian, waktu, umur, tinggi pohon, suku daerah, partai, ranking kelas, status sosial, suhu, nilai IPK, jarak, dan panjang. Slide berikutnya. Paparan data dalam tabel. Ada biasa, ada kontingensi, ada distribusi frekuensi. Dan di sini distribusi frekuensi yang kita tekankan ada relatif, ada kumulatif, dan ada kumulatif relatif. Slide berikutnya. Di sini ada tabel biasa ya, biasanya terdiri dari baris dan kolom, sering digunakan untuk berbagai macam kepentingan, untuk menginformasikan data dari hasil penelitian. Ini contohnya, ini udah biasa ya kita pahami ya. Next, slide berikutnya. Tabel konsinyasi untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Slide berikutnya. Tabel distribusi frekuensi. Penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi kategori berdasarkan kualitatif. Kalau berdasarkan numerik ini dia kuantitatif ya, atau dengan angka. Next. Banyak nih, cuman enggak maksud aktifkan kamera. Sini contohnya distribusi frekuensi untuk konsumsi mie ya. Ada Cina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Tapi ini kita pakainya 5 negara ini. Ternyata frekuensi konsumsi adalah di negara Cina yang paling banyak seperti itu. Yang kedua adalah Indonesia, ketiga Jepang, keempat Korea Selatan, dan yang kelima adalah Amerika Serikat. Next. Nilai ujian statistik ini bisa dibikin ya, nanti bisa dibikin intervalnya seperti apa. Misalnya nilai 61 sampai 70 frekuensinya atau banyaknya data ada 4. 71 sampai 80 nilainya ada, yang banyaknya datanya orangnya itu ada 9.
81 sampai 90 ada 10. 91 sampai 100 yang skornya di antara ini adalah 7. Nah, ternyata dalam satu angkatan atau satu kelas ini jumlah data atau siswanya atau mahasiswanya ini ada 30. Ini bisa dihitung. Next. What it is? Ya, distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Gunanya adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Next. Di sini ada beberapa istilah ya, ada variabel, ada nilai variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh suatu informasi. Contohnya atribut seseorang atau objek yang memiliki variasi. Bisa berupa sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja. Nilai variabel adalah perhitungan yang diperoleh dari pengukuran variabel. Next. Interval kelas, sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Ini contohnya seperti yang tadi. Sejumlah nilai variabel ya. Jadi interval kelas ini dia jarak ya. Seperti itu, nilai intervalnya berapa. Untuk batas kelas, nilai yang membatasi kelas satu dengan kelas yang lain. Next. Macam-macam distribusi frekuensi. Ada distribusi frekuensi tunggal, ada distribusi frekuensi bergolong atau interval. Yang tunggal ini sangat mudah ya. Nilainya berapa? 8, 7, 6, 5. Kemudian frekuensinya banyaknya berapa? Ada 20. Ini sangat mudah. Tapi ketika udah masuk ke distribusi frekuensi bergolong atau interval, ini harus kita kelompokkan. Next. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian hitung jarak atau rentangan ya. Kemudian rumusnya R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Hitung jumlah kelas dengan rumus Stroke, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini dengan jumlah data. Jadi di sini dibutuhkan apa? Kalkulator. Kalkulator yang ada logaritmanya, bukan kalkulator dagang ya. Kalkulator dagang yang biasa di pasar itu tidak ada logaritma. Atau bisa juga pakai HP kalau memang di HP-nya lengkap ada logaritma. Kemudian hitung panjang kelas interval, di mana rumusnya P sama dengan rentang per jumlah kelas. Seperti itu, rentang dibagi dengan jumlah kelas. Next. Tentukan batas terendah atau ujung data pertama. Buat tabel sementara tabulasi data dengan cara dihitung satu persatu sesuai urutan interval kelas. Jadi udah masukin data kolom ya, nilai intervalnya berapa, frekuensinya berapa. Slide berikutnya. Contoh di sini ya, diketahui nilai ujian statistik, ujian akhir statistika yang diikuti 70 mahasiswa. Nilainya beragam nih. Ya, nilai beragam, kita harus hitung satu-satu. Caranya gimana? Kita kelompokkan nilai 70 ada berapa orang, nilai 71 ada berapa orang, 63 ada berapa orang, itu dihitung satu-satu, dikelompokkan. Next. Di sini juga ada urutan data terkecil sampai yang terbesar. Caranya cara manualnya seperti ini ya. Dari yang paling rendah sih berapa orang? 60, ternyata ada cuma satu orang, 63 satu orang, 66 ada berapa orang, sampai nilai tertinggi ada berapa orang. Next. Slide berikutnya. Nah, di sini ada hitung jarak atau rentangnya. 94 dikurang 60 sama dengan 34. Kemudian hitung jumlah kelas dengan rumus
yang tadi ya, rumus turgesnya 1 ditambah 3,3 log N. Karena jumlahnya 70 berarti lognya 70. Berarti hasilnya berapa? 7,0887 atau dibuatkan sama dengan 7. Hitung panjang kelas intervalnya berarti 34 dibagi dengan 7. Seperti itu. Hasilnya berapa kurang lebih? 7 atau dibulatkan 5. Seperti itu. Itu panjang kelas intervalnya. Nah, tentukan nilai intervalnya. Tadi kan panjang kelasnya 5. Berarti dihitung dari angka 60 sampai 64. Berarti kan sekitar 5 ya. Dan itu dia dari atas sampai bawah harus sama. 65, 69, 70, 74. Itu panjang kelas intervalnya harus 5. 75, 79, 80, 84. 85 sampai 89 sampai 94. Dan dari sini dihitung frekuensi atau banyaknya data yang ada dalam kelompok tersebut itu ada berapa orang. Ini sangat mudah ya. Tapi memang awalnya agak jelimetnya karena harus pengelompokan dulu dibandingkan dengan frekuensi data tunggal. Sedangkan ini frekuensi data berkelompok. Next. Nah ini nanti bisa buat tugas ya, buat pekan depan. Bisa dikerjakan. Ini datanya ada 60 mahasiswa. Dibuat seperti yang tadi caranya. Pelan-pelan aja. Kalau memang tidak ada komputer atau laptop, bisa manual. Ya. Bisa manual, kerjakan di kertas, kemudian difoto silakan. Next. Nah, ini nilai intervalnya. Ya, kalau mau latihan bisa ya. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi relatif, ada kumulatif, ada kumulatif relatif. Next. Di sini ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk persentase. Jadi FRI sama dengan F kelas per N dikali 100%. Next. Ini langsung keluar ya, nilai intervalnya berapa, terus F relatifnya berapa. Next. Distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Distribusi kumulatif kurang dari distribusi kumulatif lebih dari. Ada yang kurang dari, ada lebih dari. Next. Nah ini dia nilainya kurang dari 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Next. Ketika lebih, dia tulisnya gini, 60 atau lebih. Tulisnya di paling depan ya. Next. Distribusi frekuensi relatif kumulatif. Distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi relatif. Contohnya F-kum sama dengan F-kum kelas per N dikali 100%. Next. Distribusi kumulatif relatifnya kurang dari, ini seperti ini. Next. Berikutnya. Next. Ini ada histogram juga ya, contoh-contohnya. Next. Nah, sini ada buat batas kelas. Sama seperti yang tadi ya. Buat batas distribusi frekuensi untuk membuat histogram. Next. Ini contoh tabel ya. Biasa ini untuk Bapak guru, Ibu guru, atau mungkin yang udah pernah kerja ya, atau mungkin anak SMK, SMA, ini udah hal ini udah biasa ya dalam membuat suatu data. Mungkin jumlah kelas, terus mungkin
anak-anak yang hobi misalnya tilawah Quran, yang hobinya mungkin masak, yang hobinya mungkin gambar, seperti itu, ini bisa dikelompokkan seperti ini dalam bentuk histogram. Next. Biasanya ini pakai buat di grafiknya biasa dipakai di Microsoft Excel ya. Untuk poligon frekuensi, grafik garis yang menghubungkan titik tengah, titik sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah dan jarak frekuensi mutlak masing-masing. Untuk yang poligon frekuensi hampir sama dengan histogram. Bedanya histogram menggunakan batas-batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Histogram berwujud segi 4, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan. Next. Nah, di sini untuk membuat garis poligon, buat titik tengah nilai ujung bawah plus nilai ujung atas dikalikan 0,5. Buat tabel distribusi frekuensinya. Seperti ini. Next. Nah, ini. Ya, ketika kita udah punya data, kita bisa bermain di Excel ya, Microsoft Excel di laptop atau di komputer. Kita bisa bermain di Excel sehingga memunculkan nilai seperti ini. Beda dengan tadi ya, kalau yang tadi histogram, dia dalam bentuk balok ya, dalam bentuk garis persegi panjang seperti itu. Sedangkan ini dalam bentuk kurva atau dalam bentuk garis. Kalau untuk yang poligon. Next. Berikutnya, ya, seperti itu ya. Jadi itu contoh-contoh untuk langkah-langkah ini ya. Kalau mau kita latihan dulu dari awal. Saya mau bikin soal sebentar. Sudah pada megang kertas semua? Sekarang soalnya manual aja dulu ya, sebelum masuk ke Excel, kita soalnya manual. Sudah siap kertas sama pulpen? Siap, Ustazah. Siap ya? Siap, Ustazah. Kita bikin soalnya. Kita mulai dari distribusi frekuensi tunggal aja, jadi lebih mudah cara menghitungnya. Jadi kalau ada HP, silahkan disiapin HP-nya. Bentar. Data nomor 1 ya, data distribusi frekuensi tunggal, nilai IPA kelas 9 SMP,
Itu ada 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 90, 80. Berapa nilai rata-ratanya? Caranya dijumlahkan semua, kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Apa Ustazah, nilainya bisa diulang tadi? Ini ada di pesan dalam panggilan ya, di pesan di Google Meet. Nomor 1, data distribusi frekuensi tunggal, nilai IPA kelas 9 SMP. 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 90, 80. Yang ditanyakan berapa nilai rata-ratanya? ,1 ya Ustazah? Ya, yang lain gimana? Sama? Sama Ustazah. 81,1. Ya, bisa. Caranya untuk untuk statistika ini ya, baik statistika maupun matematika, ketika ada angka di belakang koma, usahakan minimal sekali itu 2 atau 3 angka di belakang koma, ya. Manakala ini kan lagi kebetulan ya, belakangnya itu satu-satu semua. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya hasilnya 81,239. Nah, 9-nya itu kita bisa bulatkan ke angka 2, 9-nya jadi dihilangkan. Jadi bisa masukin ke angka 2. Contoh gini misalnya. Jadi ada pembulatan di sini. Jadi tidak bisa langsung hasil 81, tidak ya. Kalau untuk pelajaran matematika atau statistika dia ada kata pembulatan. Contohnya 81,239. 4 misalnya. Nah, kita bulatkan 81,24. Karena untuk angka yang 5, angka 5 sampai angka 9, ya, angka 5 ke atas itu harus pembulatan jadi 1. Sedangkan untuk angka 1 sampai angka 4 itu dihilangkan. Seperti ini. Jadi 81,224 itu contoh. Ya. Jadi nanti ketika mau nulis latihan, kalau bisa diusahakan ada jangan dihilangkan komanya itu, ya. Seperti itu. Beda lagi kalau pelajaran IPS akuntansi, dia mainnya kalau akuntansi itu mainnya di angka ribuan, angka jutaan, ratusan miliaran. Tapi kalau di angka statistika, matematika, fisika, kimia itu mainnya di angka komaan. Bahkan 0,3, 0,002 itu sangat berharga bagi pelajaran eksakta ya, pelajaran sains itu sangat berharga. Karena kalau kita tahu ya, kita beli bedak, kita beli garam ya, itu sangat perjuangannya sangat berat ya. Untuk mengeringkan garam itu dari berapa puluh liter air laut ya, dikeringkan di oven itu hanya menjadi berapa gram saja si garam itu. Seperti itu.
Jadi perlu takaran yang sangat banyak seperti itu ya. Jadi makanya dalam pelajaran sains ini angka koma ini sangat berharga gitu ya. Bahkan kalau misalnya di pelajaran MIPA ini timbangan itu bukan timbangannya orang pasar doang, tapi timbangannya yang dia ada koma di belakang 4 angka di belakang koma, 4 sampai 5 angka di belakang koma. Karena itu sangat berharga seperti itu. Seperti itu ya. Lanjut. Kita soal kedua. Ini udah mulai pada paham ya. Gimana yang lain semuanya paham ya? Siapin lagi. Ini angka jumlahnya masih sedikit. Kita naikin jumlah datanya lagi. Masih soal yang sama. Silahkan untuk nomor 2. Sekarang nilai bahasa Arab kelas 3 SD. Ya. Tahu ya kalau kelas 3 SD ada yang masih fokus ya. Fokus merhatiin gurunya, ada yang masih bermain, ada yang nggak nyatet sama sekali dan kemungkinan hasilnya seperti ini ya. Dimisalkan. Jadi ada nilai yang tinggi banget, ada nilai yang rendah. Silahkan dihitung. (70,56). Silakan ditulis nggak apa-apa di pesan sini. Komanya berapa? Nanti bisa sama yang lain.
Bisa yang lain? Cara menghitungnya, ini masih datanya masih acak ya, masih mudah. Masih apa, karena data frekuensi tunggal tinggal dihitung. Tapi kalau udah berkelompok, dia harus memenuhi kriteria yang tadi. Ya, pertama harus diatur jarak dari yang terendah sampai yang tertinggi, kemudian dikelompokkan dari yang mulai terkecil sampai yang terbesar, kemudian dihitung ya, dihitung jarak interval kelasnya berapa, seperti itu. Ini masih mudah. Soal ketiga, di sini ada nilai tahsin ya. Nilai tahsin kelas 6 SD. Silahkan dihitung.
Ya, udah berapa orang yang lain sudah selesai juga. Sudah? Sudah pada bisa ya? Kita coba di slide 27. Coba dihitung, itu kan masuknya kan data frekuensi golongan ya, kelompok. Nah, kita hitung secara manual dulu, data frekuensi tunggalnya aja dulu. Kita hitung, slide 27 hitung data frekuensi tunggalnya saja dulu. Nah, di sini berapa nilai rata-ratanya? Sofan dari PPT tadi ya? Iya, dari PPT yang slide 27 ya. Kita hitung secara cepat aja data frekuensi tunggal, berapa nilai rata-ratanya. Jadi dijumlahin semuanya, kemudian dibagi dengan data yang ada. Jadi ceritanya kita punya murid, kita punya murid itu punya nilai ya, nilai mata pelajaran. Nah, kita coba berusaha ngitungnya. Dikasih waktu kurang lebih 15 menit.
Pak Ustazah izin bertanya, Ya. di barisan ketiga setelah 50 itu ada 0, itu berapa ya Ustazah? Di barisan ketiga di sebelah kanan nomor 4. Kan kita mulai ya, coba ya. 90, yang pertama 90, 80, 70, 80, 90, 85, 75, 85, 95, 65, 75, 80, 90, 80, 65, 55, 55, 55, 65, 40, 50, 60, 40, 40, 50. Ini yang 0 ini sebentar. Ini 50. Ya. Afwan Ustazah yang baris keempat juga ada yang 5 doang. Iya, itu kalau 5 50. Kalau 9 90, kalau 8 80. Paham Ustazah? Ya. Tadi yang 0 berapa ya Ustazah? Afwan. 50. Oh iya, syukran.
Baru berapa orang yang lain tunggu. Ya, alhamdulillah udah pada paham ya. Cara menghitungnya memang harus teliti ya. Salah dikit ini kalau eksak ini ilmu sains ini salah ya. Seperti itu. Sama dengan kita anggap aja kita lagi mengoreksi nilai, misalnya kita jadi musrif atau musrifah, jadi guru ya. Apalagi soal keuangan misalnya. Soal keuangan ini sangat riskan sekali ya. Seperti itu. Memang dibutuhkan ketelitian dalam menghitung seperti itu. Nggak bisa nih kalau lagi ngitung, apalagi datanya banyak kayak gini, tiba-tiba diganggu nih sama sama temennya, mungkin sama rekan kerjanya, seperti itu tiba-tiba diganggu ngobrol, buyar langsung. Yang ada apa? Hitung lagi dari awal seperti itu. Kecuali kalau datanya cuma 10 mungkin sangat cepat, tapi kalau misalnya datanya sampai banyak ya, makanya dengan adanya distribusi frekuensi berkelompok ini sangat dimudahkan ya. Kalau misalnya kita ngitung seperti ini dengan distribusi frekuensi tunggal, kita harus benar-benar teliti gitu ya. Tapi kalau misalnya adanya distribusi frekuensi berkelompok, ini sangat memudahkan. Cari dulu nih, mana yang angka paling rendah, mana yang paling tinggi, kemudian kita hitung masing-masing. Nilai 70 ada berapa orang, ada berapa di sini, seperti itu. Itu sangat mudah. Memang prosesnya lama, tapi dia lebih dimudahkan ya. Ini pelajaran kelas berapa? Pelajaran kelas 3 SD. Ya, kelas 3 SD, kelas 4 SD, kelas sampai kelas 6 SD ini udah ada, tapi dia dalam bentuk sederhana. Paling datanya sekitaran paling banyak 20, 10 seperti itu. Tapi kalau udah SMP, SMA ini datanya apalagi kuliah, datanya udah mulai banyak gitu ya. Tapi mulai ada data frekuensi berkelompok ini biasanya dimulai dari SMA. Kalau SD sama SMP biasanya masih frekuensi tunggal. Paling datanya tidak banyak-banyak. Tapi kalau udah SMA, udah kuliah apa SMA, itu datanya udah mulai banyak seperti itu. Bentar, kita coba lagi.
Coba lagi data berikutnya. Soal berikutnya, data berat badan orang dewasa usia 20 sampai 40 tahun. Ya, ini berat badannya satuannya kilogram ya. 70, 80, 90, 45, 55, 65, 75, 80, 50, 40, 55, 65, 75, 85, 90, 80, 45, 55, 65, 85, 95, 60, 40, 45, 65. Silakan dihitung. Jangan lupa cantumin 3 angka di belakang koma supaya kelihatan apakah ada pembulatan atau ada penghilangan.
Ya, udah pada bisa ya? Alhamdulillah ya. Ini biasanya nanti ketika mungkin yang sudah pernah jadi musyrifah, yang sudah jadi guru ya, ini mungkin udah terbiasa seperti ini ya untuk menghitungnya. Tapi jangan lupa ini harus teliti ya, karena menyangkut nilai, karena menyangkut data ya, datanya harus valid gitu ya. Terkadang kita suka teledor atau nggak teliti, sehingga kita nggak ngitung lagi. Gunanya partner kerja atau partner dalam suatu kegiatan itu bisa saling koreksi. Manakala mungkin Mbak Yuni suka nggak teliti ya dalam menghitungnya, ternyata Mbak Lutfi ini orangnya teliti, itu bisa dicek gitu, apakah pekerjaannya benar atau salah seperti itu. Ada juga yang dia mungkin hobinya membaca, tapi untuk dalam segi kategori menghitung dia agak kurangnya kurang teliti, bawaannya nggak sabaran seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin bacanya ya dibilang nggak hobi-hobi banget gitu, tapi dia kalau sekalinya satu buku itu menarik buat dia akan fokus untuk membaca. Ternyata tapi dia orangnya teliti dalam segala hal, termasuk dalam teliti menghitung seperti ini gitu ya. Itu boleh. Jadi misalnya kita punya sahabat atau mungkin rekan kerja, itu cari partner yang bisa saling ngoreksi seperti itu ya. Terkadang menurut kita benar ya, menurut kita udah benar nih pekerjaannya gitu, ternyata pas dikoreksi, misalnya Pak Yopi sama Pak Agis, ternyata Pak Agis ngoreksi punya Pak Yopi ternyata masih salah gitu. Dari data banyak, contoh dari raport atau mungkin dari nilai ujian anak dari nilai ujian santri seperti itu, Pak Yopi merasa udah udah bagus nilai-nilai semuanya gitu. Ternyata pas dicek sama Pak Agis, karena Pak Agis orang yang teliti, Pak ini masih ada yang salah gitu. Harusnya rata-ratanya bukan 99,5, harusnya 95,5 gitu. Kok bisa? Ternyata ada data yang keselip seperti itu. Ya, jadi perlu dicek lagi seperti itu. Jangan sampai ketika sudah selesai ya, sudah direkap, sudah masuk ke bagian kurikulum atau mungkin udah bagian ke kepala sekolah, ternyata ada data yang salah seperti itu, dan itu harus perbaiki lagi. Nah, sebelum finishing kalau bisa kita harus ngecek sesama teman kita yang menurut kita dia orangnya teliti seperti itu. Jadi tidak ada kejadian sekali dua tidak ada kejadian perbaikan nilai seperti itu ya. Itu pun sama kalau jika kita jadi pengurus misalnya posyandu, ada data diminta data berat badan balita dari jumlah balita yang hadir pada saat posyandu misalnya ada 100-an seperti itu harus dicek satu-satu. Makanya bidan-bidan itu kan mereka sangat berhati-hati terhadap berat badan anak gitu ya. Karena dengan usia mungkin yang baru 2 tahun, 3 tahun itu sangat rentan ketika berat badannya masih kurang. Asupan gizinya harus maksimal gitu ya. Ada pula ketika berat badannya berlebih. Ketika usia balita itu juga harus ada rambu-rambu juga. Kenapa? Karena nanti mempengaruhi dari pertumbuhan anaknya juga seperti itu. Kekurangan juga salah, kelebihan juga salah. Jadi harusnya paling nggak ideal seperti itu. Jadi untuk yang kekurangan kalau bisa sebelum 2 tahun sudah dicek gitu ya. Jangan sampai nanti tumbuh kembang anaknya sangat jauh di antara teman-teman yang lain seperti itu. Jadi itu sangat penting ya di lapangan. Makanya bidan itu sangat berhati-hati, dokter itu sangat berhati-hati dalam memeriksa keadaan si pasien atau mungkin anak-anak balita yang sedang di posyandu. Itu seperti itu. Jadi hikmahnya belajar statistika ini sangat banyak ya. Baik di dunia kedokteran, di dunia pendidikan seperti itu, di dunia pertanian apalagi ya. Ketika masa panen padi berapa nih kira-kira dari padi yang digiling menjadi beras, kira-kira berapa nih yang didapat seperti itu, dari berapa hektar, kira-kira berapa yang didapat, berapa ton seperti itu, kira-kira cukup nggak nih buat warga Jabodetabek seperti itu. Makanya itu makanya pemerintah terutama Kementerian Pertanian tuh harus punya alternatif apabila keadaan misalnya berasnya itu kurang.
atau terjadi gagal panen, misalnya di Kerawang terjadi gagal panen sekian hektar. Nah, ini bagaimana antisipasinya? Bisa diantisipasi dari wilayah lain untuk bisa memasok kebutuhan beras yang ada di daerah Jabodetabek seperti itu. Itu sangat ini ya, sangat diperlukan belajar statistika seperti itu. Itu gimana caranya? Caranya dengan memprediksi 6 bulan. Dari 6 bulan itu kira-kira yang berhasil panen berapa nih, berapa hektar. Terus yang gagal panen berapa hektar. Kan nggak semuanya, nggak selalunya harus panennya berhasil gitu. Pasti ada aja yang gagal, entah itu mungkin banjir, seperti itu banjirnya berkepanjangan, seperti walaupun mungkin masih kemarau, dan itu harus diantisipasi seperti itu. Baik dari petaninya maupun dari dinas-dinas pertaniannya hingga kementerian. Nah, makanya kadang ada yang bilang, kenapa sih berasnya sampai impor gitu? Itu mungkin qadarullah mungkin karena ada yang gagal panen sehingga pasokan berasnya sangat sedikit seperti itu, atau mungkin berasnya kurang berkualitas seperti itu. Kadang ada oknum-oknum yang mereka mencampur adukan antara beras yang berkualitasnya tinggi dengan yang rendah, sehingga yang tadinya 6 bulan sampai 1 tahun itu sangat bagus ya, nggak ada bulukan, nggak ada kutuan dan lain-lain, tapi sama mereka dioplos dengan harga yang tinggi seperti itu, dan akhirnya Dan akhirnya kualitasnya sangat menurun. Itu yang terjadi di masyarakat ya, seperti itu yang terjadi di lapangan. Jadi sangat banyak problemnya. Jadi kita nggak memikirkan hanya diri kita kok kenapa impor gitu. Kita harus tahu gitu, harus tahunya ternyata memang dari segi statistika mereka udah mengupayakan supaya Indonesia terutama yang petani-petani ini kalau bisa panennya harus berhasil, tapi ternyata ada sekian hektar yang gagal panen, sehingga harus antisipasi agar kebutuhan rakyat Indonesia tetap terpenuhi dengan adanya beras. Biasanya kan kalau orang Indonesia kalau belum sarapan katanya belum makan nasi katanya belum sarapan ya, walaupun mungkin udah makan bubur, udah makan mie, udah makan macam-macam lah gitu ya, tapi dibilang kalau belum makan nasi katanya belum kenyang gitu. Beda kalau orang Arab Saudi, orang Timur Tengah sana, ya mereka makanannya roti gitu ya, roti pakai bumbu kare gitu ya, daging seperti itu. Beda kalau misalnya ada pun kayak nasi, mereka biasanya impornya dari India, nasi basmati itu kan dari India seperti itu. Nah itu beda sama orang Indonesia. Seperti itu. Orang Indonesia udah makan roti, udah minum susu, udah bikin telur dadar seperti itu, udah makan ketoprak, bilang katanya belum sarapan. Kenapa? Karena belum makan nasi seperti itu. Itu anggapannya orang Indonesia. Tapi orang Indonesia ini biasanya kaget, culture shock ketika berada di luar negeri seperti itu ya. Dimana mereka sarapan makan nasinya itu paling siang kalau di luar negeri itu. Biasanya pagi itu diupayakan ya udah makan secukupnya, kalau ada buah-buah, kalau ada makanan kecil ya, dessert gitu, makan mereka seperti itu. Jadi nggak harus dipaksakan untuk makan nasi. Tapi kalau untuk orang Indonesia yang ke luar negeri, kayaknya harus cari nasi seperti itu walaupun sarapan. Seperti itu. Jadi gunanya atau hikmahnya belajar statistika itu sangat banyak ya. Apalagi kalau misalnya di dunia teknik sipil, mereka membuat jalan tol sekian, kira-kira jalan tol ini kapan selesainya seperti itu harus diupayakan seperti itu. Jadi intinya memang ini kan statistika ini basic ya, basic untuk mempelajari semua bidang seperti itu. Nanti kedepannya ketika kita mau contoh misalnya nantinya ada yang mau jadi pengusaha busana muslim atau pengusaha makanan dan lain-lain, juga dihitung statistikanya seperti itu. Mungkin kalau cakupannya masih kecil nggak masalah, tapi kalau cakupannya udah besar, kira-kira berapa nih bahan yang dibutuhkan untuk membuat busana muslim. Misalnya ada pesanan seragam gitu ya, ada pesanan seragam sekolah, itu jumlahnya sekitar 1000 siswa seperti itu. Nah kira-kira berapa nih bahan yang dibutuhkan seperti itu, kira-kira apa aja yang harus dibutuhkan, benangnya berapa, terus biaya jahitnya berapa seperti itu, terus packingnya biaya pakai packing plastiknya berapa. Nah itu dihitung dari statistikanya seperti itu. Jadi kita bisa mengakumulasikan seperti itu.
Jadi jangan sampai seorang pengusaha ya atau seorang pedagang jangan sampai dia rugi seperti itu. Jadi harus dihitung modalnya berapa, terus ada biaya penyusutan apa enggak, misalnya mesin jahitnya kira-kira harus diperbaiki nggak selama setahun sekali seperti itu harus dihitung seperti itu. Jadi jangan kita ngambil misalnya modalnya 100.000, udah jualnya 102.000, itu sangat tipis sekali ya. Kalau bisa ada biaya penyusutan, biaya terduga seperti itu. Kita juga ngitung siapa aja yang berperan, kan nggak mungkin kalau misalnya dengan 1.000 pesanan itu 1.000 piece, nggak mungkin kita sendiri, siapa nih kita melibatkan siapa, misalnya melibatkannya 3-4 orang, nah itu juga harus dihitung berapa gaji yang harus dikasih seperti itu. Nah dari situ kita bisa hitung, oh ternyata modalnya sekian, terus biaya upahnya sekian, nah kita ambil keuntungannya berapa, nah dari situ baru kita kasih harga pasnya ke pemesan seperti itu. Misalnya dari harga modalnya dari 100.000, terus biaya upah dan lain-lainnya mungkin sekitar 50.000 seperti itu, ya udah kita kasih harga 160.000 per piece seperti itu. Jadi setidaknya ada biaya tak terduga. Manakala kita lagi proses jahit, tiba-tiba mesin jahitnya rusak seperti itu. Kita udah punya safety apa? Safety dari upah yang tadi seperti itu. Ternyata ada biaya penyusutan. Ternyata oh iya emang udah setahun nih mesin jahitnya harus diperbaiki seperti itu, dan itu udah ada uang sendiri gitu. Jangan sampai kita nggak punya cadangan uang, jadi pakai ngerogoh dari uang sendiri, itu sangat salah ya seperti itu. Jadi kalau bisa terutama ibu-ibu nih ya, calon ibu-ibu juga kedepannya kalau bisa keuangan antara kalau saya nanti mau merintis usaha atau yang lainnya, keuangan pribadi, dompet pribadi dengan usaha itu harus dipisah seperti itu. Mungkin bapak-bapak udah paham kali ya seperti itu. Jadi harus dipisah. Manakala misalnya kita punya modal usaha misalnya dari 500.000, terus kita ambil yang misalnya keuntungannya misalnya dapat bulan ini dapat 1 juta seperti itu. Nah kita ambil nggak masalah buat ke biaya misalnya buat kehidupan sehari-hari kita ambil 200.000. Nah sisanya masukin lagi, kita putar lagi seperti itu akan menjadi besar. Tapi kalau misalnya setiap penjualan kita ambil terus, kapan kita bisa muternya seperti itu. Dan kalau bisa ada ada financial planningnya ya seperti itu. Jadi financial planningnya, perencanaan keuangan itu harus ada seperti itu ya. Misalnya contoh mau buat umroh kapan, mau buat haji kapan seperti itu. Terus misalnya ada yang udah punya anak misalnya mau biaya pendidikan seperti itu, terus biaya pengobatan. Nah ini harus ada financial planningnya seperti itu. Buat apa? Kedepannya supaya menjaga-jaga gitu ya. Manakala tiba-tiba qadarullah anaknya sakit gitu ya, sakitnya masuk rumah sakit gitu. Kalau misalnya kita nggak punya safety uang, mungkin itu kita akan kebingungan gitu ya. Akan kebingungan seperti apa? Wah uangnya gimana nih seperti itu. Uangnya gimana? Uangnya dari mana seperti itu. Nah kalau misalnya kita punya financial planning, ini akan sangat penting ya seperti itu. Makanya terutama yang ahwat-ahwat ya, kalau misalnya mau skincare dan lain-lain itu ya seperlunya seperti itu. Karena ada hal masa depan tuh yang lebih penting lagi seperti itu ya. Kalau misalnya mau beli busana muslimah dan lain-lain itu harus diperhitungkan gitu, dipertimbangkan. Cari yang kira-kira bukan yang mahal ya, tapi yang sekiranya memang kalau udah menutup aurat itu udah cukup gitu ya, tidak harus mahal. Bahkan sekarang ada yang kalau misalnya kita mau ikutin tren mode itu 2 juta, 3 juta sesetel seperti itu ya. Bahkan ada yang sampai 5 juta. Toh kalau memang pendapatannya itu lebih dari situ ya, misalnya pendapatan suaminya misalnya, atau mungkin dari kitanya udah levelnya udah agak tinggi, silahkan gitu ya. Itu bukan berarti kitanya mau norak atau kita mau pamer, tidak. Itu memang sesuai dengan level kita. Tapi kalau misalnya pendapatannya belum sampai segitu ya, saya belum pendapatannya masih UMR seperti itu, kalau bisa jangan dipaksakan untuk mengikuti tren mode. Hanya karena apa? Hanya karena gengsi ngeliat teman kita pakai busana muslimnya yang sesuai seperti itu. Kita jangan mengedepankan gengsi. Kalau bisa sesuai dengan kemampuan seperti itu dalam hal pemakaian ya seperti itu. Karena apalagi yang udah berumah tangga ya, mungkin kita bisa berkaca kepada teman-teman yang udah berumah tangga, itu biasanya dapur mereka masing-masing udah berbeda gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kadang rumahnya misalnya di Bekasi, misalnya anaknya 3, terus yang orang dewasanya ada 2 dengan kebutuhan yang sangat mahal sekarang ya, sangat tinggi. Itu tergantung dari financial planningnya.
bagaimana menganggarkan uang belanjanya berapa seperti itu, dan apa aja asupan gizinya itu sangat berbeda dengan orang yang ada di desa. Mungkin anaknya sama, mungkin jumlah keluarganya sama, ada 5 seperti itu. Tapi dengan di desa itu kan sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, misalnya sayuran tinggal petik seperti itu, paling dia belinya tinggal lauknya aja gitu. Jangan disamakan dengan yang di kota, karena balik lagi ke financial planning-nya harus ditajamkan gitu, harus dipakai seperti itu. Kebanyakan pengalaman ya ketika udah berumah tangga itu rata-rata mereka mungkin pas belum berumah tangga mereka menggebu-gebu gitu, mau menikah gitu tanpa ada persiapan. Tapi ketika udah berumah tangga mereka langsung shock gitu ya. Shocknya apa? Yaitu ketika apalagi kalau misalnya mereka merantau dari Jawa, misalnya dari Surabaya, dari Bojonegoro ke Jakarta gitu ya, mereka kaget. Kagetnya apa? Biaya hidupnya sangat tinggi. Sedangkan gajinya UMR taruh misalnya sekitar 4 juta, 5 juta seperti itu. Dengan biaya kontrakannya sangat tinggi juga ya, mungkin sekitar 800 sampai 1 juta per bulan seperti itu. Mungkin kalau yang dapat mes, dapat asrama itu bonus banget gitu ya, bonus. Tapi kalau misalnya mereka yang udah berkeluarga, biasanya mereka lebih nyari tempat tinggal di luar dari sekolah seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kalau yang suaminya lebih bebas ya untuk mencari maisha tambahan seperti itu. Jadi misalnya mungkin ngisi kajian atau mungkin cari-cari bisnis yang lain seperti itu dibandingkan dengan di dalam sekolah seperti itu. Nah, itu harus dipertimbangkan buat teman-teman yang mau menikah nantinya seperti itu. Adapun yang udah menikah bagaimana? Ya harus dimatangkan untuk financial planning-nya. Kira-kira ada yang salah nggak nih gitu. Kira-kira kenapa uangnya nggak ngumpul-ngumpul ya, setiap gajian tentunya ada tagihan nih, terutama suami ya gitu ya, bapak setiap tanggal 25 tentunya udah ada tagihan dari istrinya gitu, tagihan apa, listrik dan lain-lain gitu ya. Dan itu harus dipertimbangkan semuanya seperti itu. Dan kalau bisa ada safety lah, minimal safety-nya ada saving tabungan minimal sekitaran 100.000 atau 200.000 buat jaga-jaga ketika ada hal yang mendesak ya, dimana mungkin tiba-tiba orang tua kita sakit di kampung seperti itu, dan kita harus pulang misalnya gitu. Nah, itu harus kita harus bergegas seperti itu. Jangan sampai, usahakan ya kalau misalnya kita mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang namanya hutang riba ya seperti itu ya. Usahakan kalau memang nggak penting-penting banget kita nggak usah hutang seperti itu ya, baik kepada teman dan lain-lain, kalau bisa secukupnya. Kecuali mungkin ada hal yang urgen, ternyata qadarullah, contoh misalnya fulana sakit gitu ya, sakit dan harus dioperasi dan membutuhkan uangnya mungkin nggak hanya sedikit, bisa sampai 100 juta, 200 juta seperti itu. Dan kalau memang ternyata uangnya hanya cuma 50 juta nih, masih kurang 150 juta, bisa diomongkan ke teman-teman yang lain gitu ya, dibuka donasi seperti itu. Itu kan karena hal yang urgen. Tapi kalau misalnya setidaknya nggak urgen, jangan sampai kita punya barang koleksi di rumah tapi kita kok ngutang gitu sama orang, kayaknya aneh banget gitu ya. Lebih baik kita seleksi lagi barang-barang yang ada di rumah kita, butuh apa enggak, perlu apa enggak. Kalau memang enggak, ya silahkan dijual seperti kalau memang ada hal urgen. Kalau memang enggak ada yang hal urgen, ya kita usahakan secukupnya. Jangan sampai kita mengedepankan gengsi tapi dari hal yang utang gitu ya. Qadarullah sekarang tuh kita harus mengantisipasi juga ya terkait marketplace. Banyak yang mereka menyelipkan pinjaman online dan lain-lain seperti itu. Kadang ada yang kredit, hanya mungkin kelihatannya bunganya kecil gitu, misalnya bunganya 100.000, 200.000 seperti itu, dengan kita kredit suatu benda, tapi kita udah dapat benda ini nih, tapi kredit ternyata dari harga 90.000 ke 100.000, itu kan kelihatannya mudah gitu kan ya, cuman cukup bayar 100.000, tapi bukan dilihat dari itunya, tapi dilihat dari nilainya. Ternyata itu ada riba di dalamnya seperti itu. Dan itu hal-hal yang kecil yang mungkin kita anggap sepele, tapi sangat berdampak sama keluarga kita nantinya gitu. Kenapa? Ya dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, kalau riba itu udah Allah perangi seperti itu. Bukan berarti orang yang bekerja di bank saja yang diperangkan seperti itu, tapi dengan hal yang sekarang nih mereka menyelipkan di marketplace itu, menyelipkan hal-hal seperti itu. Kita gampang nih, mungkin ada kalau pernah dengar Shopee Letter ya. Kalau pernah dengar Shopee Letter, dengan kita ngeklik, kita beli barang misalnya harganya 2 juta, cukup bayar ntar dapatnya 2.200.000 seperti itu dengan kredit seperti itu. Itu kan hal-hal yang sekiranya sepele ya. Mudah kok, gampang tinggal kredit doang. Tapi padahal itu ada unsur riba di dalamnya.
Nah, itu pentingnya sini ya, kita belajar statistika. Selain kita ngerti tentang ilmu matematika, tapi kita harus ada sinkronisasi antara statistika pendidikan dengan ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita tidak terseok-seok ya. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada rambu-rambu yang harus ditegakkan seperti itu. Dan baik lagi, ketika rezeki itu sudah Allah tetapkan, ya, dan kita berusaha maksimal untuk ikhtiar. Ikhtiar